Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pokok pangkal yang pertama yang perlu kita jaga adalah silaturahim. Saya dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Ketua DPR, apa hubungan Ustadz Somad? Kami tidak satu suku, kami tidak satu bahasa, tapi kami disatukan oleh sama-sama manusia keturunan Adam alaihissalam. Adam punya anak banyak sekali, sampailah kepada generasi kita. Ustadz Somad, kalau memang Adam itu manusia, punya anak-anak manusia, kenapa wajah anaknya berbeda-beda? Ketika banjir bandang Nabi Nuh habis semuanya mati, tinggal 3, Sam, Ham, Yafis. Ham hitam, itulah nenek moyangnya orang Afrika. Warna kulitnya 2 saja, hitam dan hitam sekali. Yang satu lagi Yafis. Yafis itu tidak bercorak kulitnya, putih, putih. Sedangkan Sam itu yang disebut dengan Semitic language, bahasa-bahasa Semit, termasuk di dalamnya Yahudi, itu Sam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya anak namanya saudara laki-laki Yahuza, cucu cicit keturunan Yahuza, disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak laki-laki bernama Ismail. Ismail punya keturunan sampailah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, sampai kepada Adnan, cucu cicit keturunan Ismail, mengalir darah Ibrahim dalam diri Ismail alaihissalam. Lalu kita ini keturunan yang mana Pak Ustaz? Sam, Ham, Yafis. Kita ini gabungan antara yang berkulit hitam dan berkulit putih. Makanya kita antara 2. Yang satu sawo matang, yang satu kuning langsat. Ada juga sawo matang hampir busuk. Terserahlah mau kulitmu apa. Kalau di Palu ini tidak terlalu banyak nampak perbedaan. Mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Batak, Minangkabau, mau orang Banjar, mau orang Bugis, mau orang Kaili. Rupa wajah kulitnya hampir mirip-mirip. Tapi ketika berdoa di samping Ka'bah, di Padang Arafah, tanya Bapak Ibu Haji Hajah kemarin, melihat berdoa di samping Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Lihat di sebelah kanan putih, di sebelah kiri kelebihan warna. Tapi yang mulia, inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Kami ciptakan kamu dari zakarin laki-laki, wa unsa perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah. Atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad, walaupun kau tinggi di atas, walaupun kau yang diundang ceramah, kau belum tentu paling mulia. Mungkin di sana ada dia orang biasa, ibu rumah tangga. Dia bukan LCMA, dia tidak pernah di Kairo di Mesir, tapi dia takut kepada Allah, maka dia jauh lebih mulia. Makanya saya selalu berkata, jamaah semuanya, tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Walaupun kau bukan ustaz, walaupun kau bukan orang mulia, tidak punya jabatan dan kedudukan serta harta, tapi hatimu bersih, kau takut kepada Allah, doakan Ustadz Somad supaya mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Ceramah baru setengah jam. Tadi saya mulai ceramah jam 8.15. Sebelum naik tadi saya lihat jam duluan. 8.15. Sekarang jam 9. Sudah 40 menit saya ceramah. Andai tidak saya lihat pun jam, saya bisa menebak berapa menit saya ceramah. Berdasarkan beberapa jari kaki yang kesemutan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bisa berceramah tegak berdiri. Hari ini suara masih lantang. Padahal tadi pagi di Parigi, tadi berceramah sebentar kultum singkat di antara majelis zikir Habib Saleh. Tapi ternyata Allah masih berikan suara, Allah masih berikan tenaga, Allah masih berikan. Ini dipinjamkan Allah. Kupinjamkan pada engkau suara Abdul Somad. Suara ku berikan kau menggelegar. Walaupun daging agak kurang. Tadi malam silaturahim dengan sahabat-sahabat. Kami sangka Ustadz Somad itu besar, kata dia. Ternyata tak terlalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah tidak lihat bentuk rupa wajahmu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badanmu, wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulub. Yang dilihat Allah hatimu, wa a'mal, etos kerjamu. Apa yang sudah kau buat? Apa yang sudah kau lakukan? Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dinilai. Kalaulah dinilai dari ototnya, tentu banteng masuk surga. Kalau dilihat dari tegapnya, maka gajah lebih dulu masuk surga. Kalau dilihat dari putihnya, telur ayam lebih dulu masuk surga. Tapi yang dilihat itu adalah hati dan etos kerja amalnya. Tapi jangan gara-gara hadis ini besok anak sekolah nggak mandi pagi. Ditanya sama guru, kamu nggak mandi? Allah tidak melihat bentuk wajah dan tidak. Yang dilihat hanya hati kita, Pak Guru. Harus seimbang juga. Makanya kalau kita bercermin melihat wajah di cermin, doanya Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana sudah kau perbaiki wajahku, maka perbaikilah akhlakku. Penting wajah, penting tubuh, penting penampilan fisik. Bukan tidak penting, andai, ini berandai nih. Andai saya malam ini datang ceramah pakai kaos oblong, pakai celana jeans, sobek lututnya, pakai helm, kacamata hitam, lalu naik ke atas. Are you ready to rock? Kira-kira ini Ustadz waras apa enggak ya? Ini masalah sopan santun, tata krama, budi bahasa. Ini negeri habaib, negeri ulama. Maka pakailah pakaian yang sopan Ustadz Somad. Saya pakai peci, saya pakai batik, saya pakai sorban. Kenapa Ustadz ceramah pakai sorban? Saya pernah coba ceramah nggak pakai sorban, panitia nanya, Ustadznya mana? Maka dengan pakai sorban udah diketahui, oh ini Ustadz. Ustadz ini nggak sopan. Ini kan negeri ulama, mestinya Ustadz pakai kain sarung. Kenapa pakai celana? Jawabannya, coba kalau saya pakai sarung tadi. Dari tempat parkir ke sini. Tanggal itu sarung. Maka saya pakai celana. Ini harus saya jelaskan. Wadi, begitu ditarik. Gimana? Salah masuk. Mundur lagi ke belakang. Untung saya pakai celana. Pokoknya sedetil apapun kalau sampai menimbulkan fitnah, itu harus saya jelaskan. Tapi Allah tidak melihat kain sarungmu, tidak melihat jubahmu, tidak melihat celanamu. Yang penting kau melihat. Tapi tentu di antara yang paling mulia adalah orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lihat para habaib, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut Nabi. Ujung rambutnya masa ikut Nabi Pak Ustaz? Mereka pakai sorban. Kenapa mereka pakai sorban? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai sorban. Nabi memakaikan sorban kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memakaikan sorban kepada anak-anaknya. Anaknya memakaikan sorban kepada cucunya. Sampai kepada Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad memakaikan sorban. Sayyid Muhammad memakaikan sorban kepada anaknya. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dan saya datang ke majelisnya di kota Makkah Al-Mukarramah. Dia tahu ini Abdul Somad datang. Ya, dikumpulkannya murid-muridnya. Hai murid-muridku, kata beliau pakai bahasa Arab. Ini orang yang 5 hari yang lalu aku perlihatkan videonya kepada kalian. Habis sholat subuh kemarin, hari Selasa, kalian ingat? Habis sholat subuh, aku lihatkan videonya. Ini Ustadz dari Indonesia, namanya Abdul Somad. Hari Selasa yang lalu kalian di videonya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tak sampai 1 pekan, tidak sampai 1 minggu. Hari Selasa aku tunjukkan videonya. Hari Ahad dia datang. Ini orang yang kuceritakan 5 hari yang lalu. Begitu Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dia perintahkan muridnya, ambil khudhul imamah, ambil sorban. Dibawa sorban, dipakaikan ke kepala saya. Saya pun pakai. Dipoto. Cuman saya nggak lihat hasilnya. Begitu siap saya tengok, hilang hidung saya. Ini saya jelaskan kenapa Ustadz tidak ikut sunnah pakai sorban. Saya suka pakai sorban. Cuman kadang saya ini tidak tahan panas. Makanya tadi Habib Soleh ngasih saya topi yang tidak ada kainnya. Pokoknya semuanya bisa keluar udara. Tadi saya pakai. Malam ini saya pakai peci lagi. Tapi ini pun berlubang juga atasnya. Mereka, para habaib dari atas pakai sorban. Pakai jubah putih. Jubah putih. Kenapa dipakai jubah putih? Karena warna kesenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kenapa pakai baju putih? Ini banyak jamaah pakai baju putih. Kalau pakai baju putih, kotor cepat kelihatan. Kalau pakai baju hitam, nggak nampak kotor. Cuman kawan nggak tahan. Mohon maaf yang pakai baju hitam jangan tersinggung. Beberapa jamaah yang tersinggung dengan ceramah saya, pulang langsung mati. Oh, Ustadz Somad hebat. Bukan hebat, ajalnya memang udah sampai. Jangan tersinggung. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai menyinggung orang, menyindir orang. Saya ngomong apa yang ada di kepala saya keluar begitu saja. Tak pernah saya rencanakan, tak pernah saya programkan, tak pernah saya pikirkan. Apa yang diterima, berangkat tadi keluar dari kamar hotel, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, yang akan kuhadapi ini makhlukmu, yang akan kusampaikan ini sabdamu, yang kusampaikan ini firmanmu, yang menyuruh nabimu. Aku tak punya daya, aku tak punya kuasa. La haula wa la quwata illa billah. Menghadapi orang sebanyak ini, kalau kita katakan aku bisa stres. Banyak orang bisa menghadapi orang banyak, santai aja dia. Apa kabar bro? Rupanya sudah pakai sabu-sabu. Tenang men, ternyata udah makan pil anjing gila. Kekuatan yang paling kuat bukan dari pil, bukan dari narkoba. Kekuatan yang datang dari Allah. Maka kita katakan kalau Allah sudah mau, Allah sudah berkehendak, Allah sudah berkuasa. Tu'izzu man tasha'. Diangkatnya engkau setinggi-tingginya. Tapi kalau kau melawan, wa tudzillu man tasha'. Direndahkannya kau serendah-rendahnya. Sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Balikkan kepada Allah. Bilal bin Abi Rabah dipanggil oleh Nabi. Ta'al ya Bilal, ta'al, mari kemari Bilal. Bilal datang mendekat. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di dalam surga. Kresek, 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 kresek. Orangnya belum masuk surga, sendalnya udah masuk duluan. Jangan sombong, jangan angkuh. Kau yang putih, kau yang ganteng, kau yang gagah, yang perkasa. Tidak ada apa-apanya engkau dengan sendal Bilal. Sendal Bilal sudah masuk surga. Sedang engkau STJ, status tak jelas. Mana tahu nanti pulang dari sini sendalnya hilang, jangan sedih. Mungkin sudah masuk surga duluan. Pulang dari sini nanti, pulang dengan tenang. Jangan berdesak-desakan. Tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu damai. Dan kalau ada nampak tisu tutup botol, ambil, masukkan ke kantong. Setelah keluar nanti, masukkan. Jangan buang ke sungai, jangan buang ke laut. Banyak ikan paus mati gara-gara makan botol. Tapi pampung, masukkan ke tong sampah, buang pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nabi memanggil Bilal. Bilal, ta'al. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Habis wudhu, sholat sunat. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang kaum tua, Nahdlatul Ulama, Perti, Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiatul Wasliyah, Al-Khairat, itu ada titik persamaan. Sama-sama akidah Asy'ari, sama-sama bermazhab Syafi'i. Sebagian mazhab Syafi'i melafalkan niat usolli sunnatat wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Yang belum melaksanakan, laksanakan. Yang sudah melaksanakan, istiqamah. Balasan pahalanya. Bilal diangkat derajatnya karena amal sholat sunat wudu. Yang diurus itu sholat sunat wudu, bukan nasi wudu. Sholat sunat wudu 2 rakaat, afdal utama. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amal yang bisa menolong selain daripada amal-amal saleh. Itu yang dibawa menghadap Allah. Yang lain tinggal semuanya. Kebesaran tinggal. Kau pakai jubah kebesaran, tinggal. Kenapa disebut jubah kebesaran? Ukurannya XL. Tinggal. Yang paling kau sayang, topimu tinggal, sorbatmu tinggal, batikmu tinggal, celanamu tinggal, jam tanganmu tinggal, cincinmu tinggal. Apa yang akan kau bawa? Kalau pernah kau tahajud di waktu malam, Allahu Akbar. Ustaz, sebaiknya saya sholat sunat hajat kapan ya Pak Ustaz? Malam. Sepi. Semua orang sedang tidur. Wan nasu niyam. Semua manusia tidur. Saat itu kau berdoa sunyi, sepi. Dulu jam 2 malam sepi. Sekarang jam 2 malam berdoa, ya Allah. Gol. Ternyata jam 2 malam pun orang nobar, nonton bareng.
Sekarang tidak ada lagi malam, tidak ada siang, full. Cobalah lihat WhatsApp jam 1, jam 2, typing, mengetik, typing, mengetik. Nggak berhenti. Mau tidur WhatsApp, sebelum tidur WhatsApp, sedang mengigau tidur pun WhatsApp. Nauzubillah. Hubungan silaturahim kita sekarang sudah banyak yang rusak. Dulu waktu anaknya akikah kamu datang, saya doakan. Waktu dia nikah kamu datang. Waktu dia meninggal kamu datang. Sekarang orang sudah nggak datang lagi. Waktu anaknya akikah kamu datang? Enggak. Terus saya cari di FB-nya, selamat semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Kemarin waktu dia walimah kamu datang? Enggak sempat. Terus saya tinggal cari FB-nya, saya tulis barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Kemarin waktu bapaknya meninggal kamu datang? Enggak. Terus gimana? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Nanti khawatirnya waktu kita mati satu pun gak ada yang datang. Semuanya nulis amin. Silaturahim kita sudah rusak saudaraku. Makanya malam ini disatukan lagi. Oh, Ustadz Somad menyalahkan YouTube ya. Ustadz Somad menyalahkan internet ya. YouTube, Twitter, BBM, WhatsApp tidak salah. Karena jamaah sekalian pun kenal sama Ustadz Somad gara-gara www.youtube.com. Jamaah kenal Ustadz kan gara-gara HP. Jamaah kenal Ustadz kan gara-gara Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Betul, dia seperti pisau saudaraku. Pisau bermata dua, kau potongkan ke ayam, kau potongkan ke bebek, kau potongkan ke itik, kau potongkan ke sapi. Tapi dia bermata dua, bisa juga memotong lehermu. Mati anakmu. Nyawanya tidak hilang, dia tetap hidup, tapi imannya hilang. Anak kecil minta pisau, mama minta pisau, jangan main pisau, nanti luka. Tapi ketika dia minta gadget, kau berikan. Minta motor, kau berikan. Minta mobil, kau berikan. Dia pakai motor sekolah, padahal belum usianya. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Nabrak tiang listrik, mati. Dia potong itu knalpot, suaranya menggelegar. Boom. Kalau ada orang mau mati, sakratul maut, mati kontan. Dia lewat di masjid, orang sedang sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kebetulan ada bapak yang latah satu, mampus. Amin. Mati kontan. Siapa yang salah? Ustadz Somad, tolong ajarkan saya doa. Doa apa? Doa supaya anak berhenti main game online. Yang ngasih HP siapa? Saya. Yang membelikan handphone gadget siapa? Saya. Yang ngasih uang supaya dia dapat pulsa siapa? Saya. Yang belikan 4 giga paket siapa? Saya. Sekarang anak kecanduan yang salah siapa? Ustadz. Enak aja. Kamu yang salah. Setelah salah kamu salahkan saya. Setelah itu kamu masukkan ke pesantren. Di pesantren dia tidak berubah. Setelah itu baru kamu katakan, ternyata pesantren sarang teroris. Memangnya pesantren laundry? Pesantren bukan mesin cuci. Pesantren bukan pakaian kotor, busuk kau masukkan keluar jadi bersih. Dulu anak yang paling cerdas, anak yang paling pintar, itu yang dimasukkan ke pesantren. Orang-orang semodel Imam Syafi'i. Bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kalau ke masjid telinganya dia sumbat. Dia tutup telinganya. Kenapa? Waktu ditanya Imam Syafi'i, kenapa kau tutup telingamu? Aku khawatir kalau aku buka telingaku, maka semua yang aku dengar, aku ingat. Ke masjid, keluar masjid, ingat semuanya. Beda dengan kita. Apa yang saya ceramahkan tadi, pasti banyak yang gak ingat. Orang saya yang ngomong aja gak ingat. Imam Syafi'i kalau baca buku, baca halaman ini, yang ini dia tutup. Kenapa engkau tutup Imam Syafi'i? Karena kalau aku baca ini, aku hafal juga dan aku paham, mengerti isinya. Kita sudah 2 kali 3 balik, enggak juga paham. Bolak-balik itu saja pertanyaannya. Ustadz, apa hukumnya kalau pakai celana lewat mata kaki? Apa hukumnya kalau pakai jubah lewat mata kaki? Apa hukumnya kalau pakai mata kaki? Padahal pertanyaan itu sudah saya jawab berkali-kali. Itu kan sudah saya jawab. Enggak ingat Pak Ustadz. Memang manusia ini, manusia berasal dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa isi pengajian. Lupa apa yang dibaca. Lupa apa yang dizikirkan. Lupa apa yang dikatakan. Nasya. Tapi ada yang lebih parah. Lupa anak, lupa istri, lupa rumah, lupa kampung. Itu apa namanya? Amnesia. Alhamdulillah kita masih belum sampai ke tingkat itu lagi. Kalau ngaji dilihat wajah ustadz. Kalau ngaji dilihat wajah Habib. Perhatikan bicaranya. Perhatikan cara ngomongnya. Ini jamaah bukan melihat kemari, malah lihat kemana-mana.
Kenapa mata jamaah ini tidak melihat kemari? Rupanya ada layar besar. Dipasang 2 layar. Pantesan mereka tidak melihat kemari. Rupanya ada layar luar biasa. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Artinya apa? Ustadz Somad berceramah. Tapi ceramah ini didukung oleh alat-alat peralatan. Dan mereka dapat pahala. Boleh jadi pahala mereka lebih besar daripada yang ceramah. Betul? Siapa yang memasang layar besar itu? Sehingga Bapak Ibu di sana bisa melihat dengan nyata. Siapa yang ini yang hadir di sini, yang tidak hadir di sini melalui streaming nonton, berapa orang yang di alam ghaib sana? Mereka melihat, yang merekam itu siapa? Nih, anak-anak muda di depan saya ini. Mereka tidak ustadz, mereka tidak LCMA, mereka tidak dari Kairo, mereka tidak tamat Maroko. Mereka tamat dari mana? Saintek, Fakultas Sains dan Teknologi. Banyak orang nanya, kamu tamat dari mana? Jurusan tafsir, masuk surga. Kamu tamat dari mana? Jurusan hadis, masuk surga. Kamu tamat dari mana? Jurusan hukum Islam syariah, masuk surga. Kamu jurusan mana? Sains teknologi, korslet, kena kabel. Itu semua jalan menuju surga Allah kalau dipakai untuk menolong agama Allah. Adik-adikku, anak-anakku yang kuliah di Fakultas Sains Teknologi, lanjutkan. Kalian ambil ceramah Ustadz, kalian edit, kalian sebarkan. Anak bapak kuliah di mana sekarang? Bahasa Inggris. Oh, bahasa orang munafik. Enggak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Mantap. Bahasa Inggris, bagus. Datang orang nanya saya, Ustadz Somad, ini anak saya lulus di Sastra Inggris Universitas Indonesia. Tolong Ustadz kasih saran untuk dia apa? Saya panggil, sini. Lulus di UI ya? Ya Ustadz. Jurusan apa? Bahasa Inggris. Saya kasih tugas. Baik Ustadz. Terjemahkan 5 judul ceramah saya ke bahasa Inggris. Baik Ustadz, insya Allah. Sudah setahun, nggak dikirim-kirim. Yang jurusan bahasa Mandarin, terjemahkan bahasa ceramah saya. Ceramah saya pakai bahasa Indonesia ini, terjemahkan ke bahasa Mandarin. Kalau perlu ada dubbingnya. Hanya cincai-cincai lah, kencong-kencong lah. Sehingga banyak orang yang dapat hidayah. Mereka dapat hidayah bukan karena Abdul Somad. Mereka dapat hidayah karena translator penerjemah bahasa. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Kendaraan termahal zaman Nabi adalah onta merah. Onta merah zaman itu kalau sekarang mungkin Ferrari merah metalik. Pintunya cuma 2. Harga 5 miliar. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Nanti 2019 keluar mobil nggak pakai pintu lagi. Lebih mahal. Tapi ada yang lebih mahal lagi saudaraku. Apa dia? Ketika kau ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada tetangga ibu nggak pakai jilbab, yang salah tetangganya atau ibu? Kalau ada bapak temannya belum juga ke masjid, yang salah bapak atau temannya? Kita selalu menyalahkan orang. Dia yang salah, tetangga saya salah. Yang salah kita. Kenapa nggak kita ajak dia pakai jilbab ya Bu? Jangan urus-urus saya. Ini privasi saya. Jangan urus-urus saya. Pergi sana. Besok datang lagi. Ini jilbab saya belikan. Bagus loh. Oleh-oleh. Jilbab murahan. Pergi bawa sana. Besok datang lagi. Pakai ya Bu. Nanti kalau ibu mati kan. Jangan sampai kepalamu ditutup cuma 2 kali. Pertama saat engkau menikah. Yang kedua kepalamu ditutup saat diikat dengan kain kafan Bu. Malam-malam doakan dia. Ya Allah, kirimkan angin hidayah ke dalam hatinya ya Allah. Kalau tidak juga terkirim berubah dia. Kirimkan angin puting beliung biar rata dia dengan tanah. Jangan pernah mendoakan saudara kita yang jelek-jelek. Doakan dia kebaikan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menetes darah dari pelipisnya. Patah retak giginya. Trompa kayunya berdarah. Dilempar dengan batu. Pecah tumitnya. Tapi apa doanya? Allahumma hdi qaumi. Berilah kaumku hidayah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat salah karena tak tahu. Ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab. Kalau kau doakan satu saja, rata mereka dengan tanah, mati mereka semuanya. Nabi Nuh pernah berdoa, Nabi Musa pernah berdoa, Nabi Isa pernah berdoa. Engkau punya, doakan ya Rasulullah. Tidak.
Aku simpan doa itu syafaatan li ummati yaumal qiyamah, menjadi syafaat bagi umatku hari kiamat. 14 abad yang lalu dia simpan doa itu untuk kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk agamanya? Apa yang sudah kita buat untuk agamanya? Panitia-panitia yang berbuat malam ini mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan-kebaikan. Dari mulai listriknya, dari mulai drone-nya, dari mulai pentasnya. Mereka tidak dipanggil ke atas. Yang dipanggil protokol yang pertama Qori. Yang kedua, ketua panitia Yayasan Al-Azhar. Yang ketiga, Bapak Gubernur. Yang keempat, Ustadz Somad. Tidak ada dipanggil ke atas. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh pemasang tenda. Mereka tidak dipanggil. Mereka tidak tegak di sini. Tapi boleh jadi pahala mereka lebih besar dari Bukit Uhud. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka jangan pernah merasa kau kecil hati. Merasa kerdil. Semua seragam, pakaian yang kita pakai, itu hanyalah sampulnya saja. Ada bajunya FPI, Front Pembela Islam. Ada bajunya PP, Pemuda Pancasila. Ada bajunya TNI. Ada bajunya Polri. Itu hanya seragam, casingnya saja saudaraku. Isinya tetaplah la ilaha illallah. Isinya tetaplah illalladzina amanu, iman. Wa amilus salihat, amal soleh. Bukan soman. Amal soleh, itu yang akan kita bawa. Maka jangan pernah bangga dengan seragammu. Karena sampai masanya seragammu dibuka, akan diganti dengan kain putih, digulung. Setelah itu kau akan dimasukkan ke liang lahat. Dan yang akan kau bawa mati, yang pernah kau lakukan dulu. Kalau pernah kau sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Di Palu ini ada pula nama programnya, Palu Subuh Berkah. PSB. Ustadz Munib dan kawan-kawan. Dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Palu Subuh Berkah. Anak-anak muda pun luar biasa. Pakai baju pejuang subuh. Hebat. Pas zuhur nggak datang. Ini anak-anak kemana? Ini kadang anak-anak muda ini nggak mau datang sholat berjamaah ke masjid. Nggak mau pengajian. Jangan. Sekarang kita tidak bisa main biar. Kita mesti jemput bola. Kita tanya dia. Hei anak muda, sini sebentar. Kenapa kamu nggak mau ke masjid? Ah nggak mau lah ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Ustadznya jadul. Ustadznya pakai koko. Kami mau ustadznya pakai baju metal. Kami maunya ustadz gaul. Cari ustadz. Di tempat saya ada ustadz pakai baju, pakai jaket kulit, nggak pakai peci. Pakai seragam. Kalau ceramah pakai motor. Motornya langsung naik ke pentas. Anak-anak muda suka. Lihatlah ketika Ustadz Hanan At-Taqi datang ke Riau. 6.000 datang. Anak-anak gadis semua datang. Jam 8 ceramah, jam 6 anak gadis sudah. Pas Ustadz Somad ceramah, nenek-nenek semua.